Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan sampai pada hadis yang ke-316 ya, dari Kitabun Nikah, dalam bab Kitabun Nikah. Di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ja'at imra'atu Rifa'ata al-Qurdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat Rifa'ah al-Quradi, ya, istri dari sahabat Rifa'ah al-Quradi. Faqalat, kemudian wanita tersebut mengatakan, kuntu 'inda Rifa'ata al-Quradi fatallaqani. Ya, sebelumnya aku merupakan istri dari Rifa'ah al-Quradi. Ya, wanita ini mengatakan kepada Rasulullah bahwasannya dulu sebelumnya dia istri dari sahabat Rifa'ah al-Quradi. Fatallaqani, kemudian dia pun mentalakku, fabatta talaqi, dan dia menetapkan talaknya atasku. Artinya talak 3 maksudnya di sini nanti ya, talak 3. Jadi sudah talak 3. Artinya sudah tidak bisa rujuk kembali. Nah, sudah tidak bisa rujuk kembali. Kemudian fatazawwajtu, maka aku pun menikah ba'dahu, setelahnya, ya setelah dicerai oleh Rifa'ah al-Quradi, Abdurrahman ibn Zubair, yang menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair. Jadi dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair, ya, anak dari sahabat Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawbi, dan sesungguhnya ya dia Abdurrahman ibn Zubair itu yang ada padanya itu, yang ada pada Abdurrahman ibn Zubair itu hanyalah semisal ujung kain, ya, ujung pakaian atau ujung kain. Ya, maksudnya di sini ini merupakan kinayah, ya, ungkapan yang untuk beradab, ya, menyampaikan dengan sopan, dengan adab, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sesuatu yang agak tabu. Ya, ini terkait dengan kemampuan laki-laki. Ya, jadi maksudnya di sini bahwasanya Abdurrahman ibn Zubair itu, kalau istilah kita itu, memiliki lemah syahwat. Ya, lemah syahwat atau impoten. Ya, jadi dia tidak bisa mendatangi istrinya. Ya, dia tidak bisa mendatangi istrinya, artinya tidak bisa mengumpuli, tidak bisa menjimai istrinya. Ya. Ini yang dikeluhkan atau yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh wanita ini. Jadi dia mengeluhkan tentang keadaan suaminya ini yang tidak bisa mendatanginya. Ya. Ya, antum semua sudah insyaallah sudah beranjak dewasa, ya. Nanti antum sudah tahu, insyaallah akan tahu terkait dengan hal ini, ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin bukan berarti vulgar, tidak, ya, karena memang ini ilmu yang harus antum ketahui. Ya, jadi terkait dengan hal ini permasalahan tentang pernikahan yang harus antum ketahui juga. Kemudian fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya, mendengar aduan dari wanita tersebut. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturidina an tarji'i ila Rifa'ata, apakah engkau ingin untuk kembali kepada Rifa'ah, artinya untuk kembali menikah dengan Rifa'ah al-Quradi, ya, Rifa'ah al-Quradi yang merupakan suaminya yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la, tidak boleh. Ya, engkau tidak boleh kembali menikah dengan Rifa'ah karena tadi sudah talak 3, ya, sudah tidak ada rujuk lagi, hatta, sampai atau hingga. Jadi engkau tidak bisa menikah lagi dengan Rifa'ah kecuali tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki, sampai
ya engkau wahai wanita, sampai engkau merasakan merasakan manis dari suamimu yang baru, yaitu Abdurrahman ibn Zubair, dan juga dia pun suamimu merasakan manis darimu. Ini kinayah juga dari Rasulullah SAW tentang jima, ya, tentang jima. Jadi hubungan suami istri. Jadi artinya di sini wanita tersebut tidak boleh kembali, ya, menikah dengan Rifa'ah, ya, menikah kembali dengan Rifa'ah suaminya yang sebelumnya, sampai dia telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang baru, yaitu Abdurrahman ibn Zubair, ya, sampai mereka berdua melakukan hubungan suami istri, kemudian Abdurrahman ibn Zubair kemudian mentalaknya, baru kemudian setelahnya dia boleh menikah lagi dengan Rifa'ah Al-Quradhi. Ya, ini terkait dengan talak 3 itu harus seperti itu syaratnya kalau mau kembali ke suami yang sebelumnya. Ya. Nanti akan dijelaskan di bawah juga. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, dia di sini Aisyah yang mengatakan di sini, wa Abu Bakrin indahu, sedangkan ketika itu Abu Bakar sedang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita tadi. Wa Khalid ibnu Sa'id, dan Khalid ibnu Sa'id bil bab, sedang berdiri di samping pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantadhiru an yu'dzana lahu, dan yang mana beliau sedang menunggu untuk dipersilahkan masuk. Ya, karena belum dipersilahkan masuk, akhirnya Khalid ibnu Sa'id radhiyallahu anhu beliau menunggu di depan pintu. Ya, fanada, kemudian Khalid pun mendengar apa yang disampaikan oleh wanita tadi di dalam rumah. Maka Khalid ibn Sa'id mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, karena Khalid tahu di dalam ada Abu Bakar juga di samping Rasulullah. Maka Khalid ibn Sa'id mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ala tasma'u ila hadhihi, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan wanita tersebut? Ma tajharu bihi inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau tidak mendengar apa yang diucapkan wanita tadi? Ya, ucapan yang disampaikan oleh wanita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini Khalid ibn Sa'id di sini mengatakan dalam rangka pengingkaran. Jadi mengingkari, merasa tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini nanti dijelaskan, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena yang disampaikan wanita tadi adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang ada aib di dalamnya, ya, terkait dengan aib, ya, karena terkait dengan suaminya. Dan juga ada kemungkinan yang kedua, bahwasanya wanita tersebut itu ketika menyampaikan kepada Rasulullah itu mengangkat suaranya, ya, jadi mengangkat suaranya sehingga hal ini tidak disukai oleh Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Iya. Maka itu tadi hadis yang hadis nomor 316, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat di sini kandungannya, ya, tentang beberapa faidah yang bisa kita ambil terkait dengan tadi fabatta talaqi, itu maksudnya adalah talaqani talaqal batta alladzi la ruj'ata fih, yaitu mentalakku dengan talak 3 yang tidak ada rujuk lagi. Kalau talak 1, talak 2 itu masih ada rujuk, ya. Talak 1, talak 2 masih bisa rujuk, artinya selama masa iddah itu bisa rujuk kembali. Ya, bisa rujuk di sini artinya tidak perlu tidak perlu menikah dengan akad baru. Jadi tinggal menyatakan rujuk dengan istrinya ketika istrinya masih dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah. Tinggal misalnya dia mengatakan secara langsung pada istrinya kalau ingin rujuk, atau langsung mendatangi istrinya, ya, mencampuri istrinya, itu sudah terhitung sebagai rujuk. Ini untuk talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3 itu tidak ada rujuk lagi. Ya, tidak ada rujuk lagi. Artinya ketika sudah jatuh talak 3, tidak boleh kemudian keduanya rujuk, artinya menjadi suami istri kembali. Keduanya itu telah resmi berpisah, ya, dan tidak boleh menikah lagi keduanya, ya, tidak boleh menikah lagi keduanya sebelum
ya istrinya tadi yang ditalak 3 tadi menikah dengan laki-laki lain, kemudian telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang baru, kemudian setelahnya ditalak oleh suaminya yang baru tadi, baru setelahnya dia boleh untuk menikah lagi dengan suaminya yang lama, yang sebelumnya. Nah, itu untuk berkaitan dengan hukum talak 3. Kemudian ada istilah tadi hudbatus saub. Hudbatus saub tadi torfus saub, jadi ujung dari kain, ujung pakaian. Yang maksudnya di sini adalah kinayah tadi ya, kinayah tentang ketidakmampuan laki-laki untuk mendatangi istrinya. Ya, untuk mendatangi istrinya karena ini ada lemah syahwat impoten ya. Jadi afwan ya, terkait dengan laki-laki dia afwan ya. Jadi zakarnya itu, kemaluannya itu tidak bisa tidak bisa berdiri sehingga tidak bisa untuk mendatangi istrinya ya. Nah, ini bukan perkara yang vulgar ya, karena ini ilmu yang harus kalian ketahui. Ya, Ustadz menyampaikan hal ini karena kalian juga sudah insyaallah sudah cukup dewasa insyaallah ya. Ini perkara seperti ini juga harus kalian ketahui. Kemudian usailah itu tadi kinayah untuk menyatakan yang dimaksudkan dengan adalah jima ya, usailah. Nah, kemudian beberapa faedah yang bisa kita sebutkan di sini. Jawazu dzihabil mar'ah ilal alim li su'alihi wal istifta. Bolehnya seorang wanita pergi ke seorang alim untuk meminta fatwa ya, untuk bertanya, untuk meminta fatwa, asalkan tetap menjaga batasan-batasan syariat ya, tetap berhijab ya, kemudian menjaga suaranya supaya tidak menjadi fitnah, atau tentunya perkara-perkara yang itu jangan sampai menjerumuskan ke dalam perkara fitnah ya, jangan sampai berduaan dan yang lainnya. Kita lihat tadi Rasulullah SAW ketika wanita tadi datang, di sana ada Abu Bakar ya, di sana ada Abu Bakar, dan kemungkinan juga di sana ada Aisyah karena Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian selanjutnya ya, faedah berikutnya di sini, ar-rajul idza talaqa zaujatahu waqa'at talaq. Ya, seorang laki-laki kalau mentalak istrinya maka sudah jatuh talaknya. Ya. Ini juga berkaitan dengan talak 3 dalam satu kali ucapan. Maka jumhur ulama mengatakan telah jatuh talak 3 kalau sang suami langsung mengatakan kepada istrinya dengan satu kali perkataan bahwasannya telah jatuh talak 3 bagi istrinya. Jadi misalnya dia mengatakan kamu aku talak 3 ya, sekali ucapan saja, dengan dalam satu kali kesempatan saja. Sebelumnya belum ditalak sebelumnya, jadi belum ada talak 1, talak 2, tapi langsung talak 3. Maka ini menurut jumhur ulama ini perkara yang tetap jatuhnya. Jadi tetap jatuh talak 3 ya, tetap jatuh talak 3. Nah, ya, ini pendapat jumhur ulama. Dan di sana ada pendapat yang lain dari sebagian ulama, seperti ada satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, disebutkan di sini bahwasanya talak 3 dalam satu akad atau dalam satu majelis, dalam satu kesempatan itu tidak jatuh kecuali satu talak saja. Jadi dia mengatakan kamu aku talak 3, itu baru sekali dia ucapkan, maka itu tidak langsung jatuh talak 3, tapi hanya jatuh satu talak atau talak 1. Nah, tapi pendapat jumhur wallahu alam, itu pendapat jumhur tadi mengatakan, mayoritas ulama mengatakan tetap itu jatuh talak 3 walaupun hanya sekali, baru sekali dia ucapkan. Nah, kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita sebutkan di sini ya, tentang tadi ya hudbatus saub. Di sini disebutkan lagi hudbatus saub, yakni turidu anna adwahu la yaquma asna'al jima. Jadi maksudnya di sini ya, tadi yang Ustaz sebutkan bahwasannya kemaluannya itu tidak bisa berdiri ketika berhubungan suami istri. Ya, jadi dia tidak bisa mendatangi istrinya, tidak bisa melakukan dukhul. Jadi ini yang disebut dengan lemah syahwat atau impoten ya. Maka hal ini merupakan salah satu hal yang bisa mengganggu pernikahan, yang mengganggu rumah tangga. Maka hal ini
boleh kemudian dijadikan sebab ya untuk bagi sang istri untuk meminta cerai kalau memang seandainya suaminya itu tidak bisa mendatanginya dan sang istri akhirnya dia pun tidak ridho dengan keadaan ini, maka boleh baginya kemudian untuk meminta cerai. Nah, iya, kemudian terkait dengan tadi talak 3 tadi ya, Rasulullah mengatakan tidak boleh lah ya, engkau tidak boleh langsung menikah kembali dengan Rifa'ah Al-Quradi ya, suaminya yang sebelumnya, sampai engkau merasakan kemanis dari suamimu yang baru dan suamimu yang baru merasakan manis darimu. Artinya sampai kalian berdua melakukan hubungan suami istri, kemudian suaminya yang baru tadi menceraikan wanita tersebut. Baru kemudian wanita tadi bisa menikah lagi dengan suaminya yang sebelumnya. Tapi ini pun tidak boleh disetting, ya tidak boleh disengaja. Artinya tidak boleh secara dengan sengaja ya wanita tadi menikah dengan lelaki lain, tapi sebelumnya sudah dijanji nanti kalau sudah menikah, sudah dukhul, sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian disyaratin nanti langsung meminta dicerai supaya dia bisa menikah kembali dengan suaminya yang sebelumnya. Maka ini haram hukumnya, ini namanya nikah tahallul ya, ini dilarang dalam syariat ya, ini dilarang di dalam syariat karena ini mempermainkan akad nikah ya, mempermainkan akad nikah, ini mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala karena akad nikah itu sesuatu yang sakral ya, yang agung, yang itu sangat-sangat dijaga dalam Islam. Ya. Dan ini jumhur ulama mengatakan bahwasannya disyaratkan tadi harus jima terlebih dahulu. Ya harus dukhul, melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu dengan suaminya yang baru. Ya dengan suaminya yang baru. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menikah ya, tapi harus sudah berhubungan suami istri. Kemudian dicerai oleh suami yang baru. Ya, baru dia bisa kemudian menikah dengan suami yang sebelumnya. Kalau belum terjadi dukhul, ya, belum terjadi hubungan suami istri, maka belum boleh. Kalaupun kemudian dia dicerai oleh suaminya sebelum terjadi dukhul, suami yang baru ya, sebelum terjadi dukhul, sebelum terjadi hubungan suami istri, maka dia tetap belum boleh menikah dengan suaminya yang sebelumnya sampai dia menikah lagi dengan laki lain, kemudian sudah terjadi jima ya, hubungan suami istri, kemudian suaminya tadi yang baru menceraikannya. Iya. Ini beberapa faidah yang bisa kita ambil yang terkait dengan inti pembahasan kita ya, dari terkait dengan hukum-hukum pernikahan. Nah, kemudian sedikit lagi ya, Ustaz bacakan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-317 di sini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, minas sunnati idza tazawwajal bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja thayyiba aqama indaha thalathan thumma qasama. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan, atau afwan, Anas bin Malik mengatakan di sini, minas sunnati, termasuk sunnah. Ya, kalau ada lafaz minas sunnah ini diucapkan oleh sahabat, berarti ini disandarkan kepada Rasulullah. Ya, berarti hal ini disandarkan kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihukumi dengan hukum marfu ya. Hukum marfu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penisbatannya. Ya, jadi maksudnya di sini minas sunnah, di antara sunnah, yaitu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal bikra, apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis, ya seorang wanita yang masih perawan, yang masih gadis, ala thayyibi, atas pernikahan sebelumnya dengan istri yang pertama, artinya dia menikah lagi, menikahi istri yang kedua, yang istri kedua ini masih gadis. Ya. Maka aqama indaha sab'an thumma qasama, maka dia boleh untuk, atau dia hendaknya tinggal bersama dengan istri keduanya yang gadis tadi selama 7 hari. Ya, selama 7 hari di masa awal pernikahannya. Ya, selama 7 hari tinggal bersama istrinya yang baru yang masih gadis tadi.
Tsumma qasama, kemudian setelahnya baru dia membagi jatahnya antara istri-istrinya, membagi jatah yang adil antara istri-istrinya. Ya. Wa idza tazawwaja thayyiba, dan apabila dia menikah lagi dengan seorang janda, jadi istri yang kedua itu janda, seorang janda bukan seorang gadis, maka aqama indaha thalathan tsumma qasama, maka hendaknya dia tinggal bersama istri yang baru tadi, yang janda tadi selama 3 hari saja. Tsumma qasama, kemudian dia membagi jatah istri-istrinya dengan adil. Nah, jatah bermalam ya. Jadi maksudnya di sini jatah bermalam bersama istri-istrinya. Jadi misalnya semalam dengan istri yang pertama, malam berikutnya dengan istri yang kedua, atau yang lainnya, yang penting adil ya. Tidak boleh berat sebelah. Kemudian qala Abu Kilabah mengatakan walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Kilabah mengatakan kalau boleh maka aku bisa mengatakan inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mau maka aku bisa mengatakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu merafa'kan, artinya memarfu'kan hadis ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyandarkan hadis ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang marfu ya. Jadi ini bukan hanya ucapan sahabat, tapi ini merupakan hadis yang marfu yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini qasama, maksudnya qasama itu membagi ya. Al-qasmu yaitu huwal mabit inda kulli zawjatin fi naubatiha. Yaitu maksud dengan al-qismu di sini, pembagian di sini adalah pembagian jatah bermalam ya antara para istrinya. Nah, ya, jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-317 di sini bahwasannya kalau ada seorang laki-laki, ini terkait dengan poligami ya, ta'addud, pernikahan poligami. Kalau ada seorang laki-laki dia menikah dengan istri kedua atau istri yang ketiga atau yang keempat, intinya setelah pernikahan sebelumnya dia menikah lagi. Kalau dia menikah dengan seorang gadis, maka dia hendaknya bermalam atau hendaknya dia tinggal bersama gadis tadi di awal pernikahannya selama 7 hari. Kemudian setelahnya baru dia membagi jatah dengan istri-istri yang lainnya dengan adil. Kalau dia menikah lagi dengan seorang janda, maka dia hendaknya bermalam atau tinggal bersama istri barunya tadi, yang janda tadi selama 3 hari. Setelahnya baru dia membagi jatah-jatah istrinya dengan adil. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.